Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan coba memperbaiki UPS merek ICA dengan seri CE600. Di sini ada tertulis keterangannya UPS rusak, lampu merah nyala terus. Info dari pemiliknya, lampu indikator di sini yang warna merah menyala terus. Sekarang kita coba tes nyalakan UPS-nya. Stop kontak di sana posisi on atau ada listriknya. Saya tes stop kontaknya dengan lampu LED. Lampu LED menyala. Jadi stop kontaknya berfungsi dan ada aliran listrik. Hubungkan kabel power UPS ke stop kontak listrik. Sekarang kita nyalakan UPS-nya. Teman-teman bisa lihat lampu indikator merahnya menyala terus. UPS ini juga tidak mengeluarkan tegangan pada outputnya. Saat dites dengan lampu LED, lampunya tidak menyala. Sedangkan lampu indikator merahnya masih tetap menyala. Jadi output UPS-nya tidak ada tegangan. Kita matikan dulu UPS-nya lalu cabut kabel powernya. Selanjutnya saya akan bongkar UPS-nya. Untuk melepas casing UPS-nya, teman-teman harus membuka 8 baut. 3 baut di sebelah kanan, 3 baut di sebelah kiri, dan 2 baut di bagian belakang. Gunakan obeng plus untuk membuka bautnya. Angkat casing penutup UPS-nya. Biasanya UPS dengan kerusakan seperti ini sumber masalah ada pada akinya. Lampu indikator merah menyala, menandakan akinya sudah drop dan tidak bisa di-charge kembali. Saya lepas dulu akinya, lalu coba dites dan ukur akinya. Pertama-tama lepas dulu konektor positif dan negatif pada akinya. Bisa gunakan tang lancip untuk melepas konektornya. Lepas juga mika plastik yang menutupi bagian atas PCB UPS. Buka kedua bautnya dengan obeng plus. Selanjutnya kita lepas papan PCB UPS-nya. Buka dua baut yang ada di heatsink ini agar papan PCB-nya bisa terlepas. Gunakan obeng plus untuk membuka bautnya. Lepas juga klip plastik tempat dudukan PCB UPS dengan menggunakan tang lancip.
Setelah diangkat papan PCB-nya, kita bisa keluarkan akinya. Lepas dua baut yang ada di bagian bawah UPS agar akinya bisa dikeluarkan. Keluarkan aki dari dudukannya. Sekarang saya akan tes akinya untuk mengetahui apakah akinya masih bagus atau tidak. Saya coba ukur tegangannya dengan multimeter digital. Terukur tegangannya 8,76 volt. Dari tegangan yang terukur sudah bisa dipastikan aki ini drop, karena tegangannya hanya 8,76 volt. Sedangkan aki yang normal tegangannya antara 12 volt sampai 13 volt. Untuk memastikan aki ini benar-benar sudah rusak, saya tes lagi dengan menggunakan aki tester analog. Aki tester analog ini sudah pernah saya review juga di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa klik link di atas untuk nonton videonya. Hubungkan jepit buaya hitam ke negatif aki. Lalu prop merah ke positif aki. Jarum pada tester analog hanya bergerak sedikit saja. Hal ini menandakan aki sudah benar-benar rusak dan drop. Saya akan ganti aki yang rusak ini dengan aki yang baru lalu dipasang ke UPS-nya. Di sini saya ada aki baru. Saya akan tes terlebih dahulu untuk mengetahui aki ini normal atau tidak. Pertama, saya ukur dulu tegangan akinya. Terukur tegangannya 12,67 volt. Dengan nilai tegangan tersebut, aki ini masih bagus, karena di atas 12 volt. Selanjutnya, saya akan tes dengan menggunakan aki tester analog. Harusnya nanti jarum akan menunjuk ke garis hijau yang di sini, kalau aki masih bagus kondisinya. Tadi jarumnya menunjuk ke garis hijau sini ya. Saya coba dekatkan testernya ke kamera agar terlihat jelas jarumnya. Di angka 10 ini, nanti jarumnya akan berhenti di garis hijau yang ini. Jadi aki ini dalam kondisi yang bagus, dan saya akan pasang di UPS-nya. Kita langsung pasang aki yang baru ini ke UPS-nya. Untuk menghindari konslet, saya pasang kembali penutup kutub positif dan kutub negatif akinya. Cara pasang akinya kebalikan dari cara kita melepasnya. Masukkan aki ke dalam dudukannya. Lalu pasang penahan akinya dan dua baut di bagian bawah UPS.
Pasang kembali 3 klip plastik pengunci PCB. Pasang juga mika plastik penutup PCB dan 2 bautnya. Setelah itu, pasang 2 baut kabel trafo ke heatsink MOSFET. Kedua baut sudah terpasang. Selanjutnya, pasang kabel hitam dan kabel merah ke aki. Sebelum dipasang casing UPS, kita tes dulu UPS-nya. Hubungkan kabel power UPS ke stop kontak listrik. Lalu nyalakan UPS-nya. Teman-teman bisa lihat, hanya lampu indikator hijau saja yang menyala, sedangkan lampu indikator merah sudah tidak menyala lagi. Jadi UPS ini sudah berfungsi normal kembali. Sekarang saya cabut kabel powernya dan kita lihat apakah UPS-nya bisa backup. Teman-teman bisa lihat ini lampu indikator oranye yang menyala. Jadi UPS ini dalam kondisi mode baterai atau membackup. Sekarang saya akan hubungkan kembali untuk listrik PLN. UPS akan switching kembali ke mode PLN ya teman-teman. Sekarang saya mau tes output UPS ini apakah sudah mengeluarkan tegangan atau belum. Saya tes dengan lampu LED. Lampu LED menyala, jadi output UPS sudah mengeluarkan tegangan. Selanjutnya tinggal pasang casing penutup UPS-nya. Jadi walaupun tegangan aki UPS terukur 12 volt, belum tentu aki tersebut dalam kondisi bagus. Untuk mengetahui kondisi aki bagus atau tidak, kita harus tes dengan aki tester seperti ini. Aki tester ini sangat membantu bagi para tuser atau teknisi yang kerjanya berhubungan dengan aki. Mantap teman-teman, sampai di sini dulu video perbaikan UPS ICA CE600-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.